Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah al qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul muttabar. Basahu Allahu uswatun hasanah wa hadiyan ilal haq wa da'iyan ilaihi wa arsalahu kafatan linnas basyira wa nazira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hasan nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun allazi huwa husnul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian nikmat-nikmat yang tak terhingga nilai dan jumlahnya, terutama nikmat iman dan takwa. Sehingga alhamdulillah kita berkenan untuk melaksanakan salat jamaah Jumat. Selawat dan salam atas junjungan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang tidak hanya berfungsi sebagai uswatun hasanah, tetapi juga sekaligus berperan sebagai rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang berbahagia, topik khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah ibadah haji dan
berbagai dinamikanya. Seperti kita pahami bersama bahwa ibadah haji ini dikhususkan bagi orang-orang yang mampu. Dalam artian bahwa rukun Islam seperti yang kita hafal bersama itu semuanya bisa dilaksanakan kapan dan di mana saja, terutama di bulan suci Ramadan. Tetapi khusus untuk haji ini itu waktunya juga ditentukan. Bunyal Islam ala khamsin syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa yu'tuz zakah wa shaumi Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam ini dibangun atas 5 dasar, 5 pilar, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Inilah jendela gerbang pertama kita disebut sebagai orang Islam. Kemudian kita melaksanakan salat, kita mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan yang terakhir adalah menjalankan atau melaksanakan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila. Ternyata Ka'bah yang kita tempati untuk tawaf, Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, adalah tempat ibadah pertama yang diciptakan, yang dihadirkan oleh Allah bagi manusia. Dan oleh karena itu Ka'bah itu meskipun sangat sederhana, itu sudah ada sejak Nabi Adam dan dibangun secara permanen pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Bakkah atau Mekah, yang di dalamnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi petunjuk bagi alam semesta. Jadi Mekah atau Ka'bah itu menjadi petunjuk bagi alam semesta, termasuk manusia secara keseluruhan. Dan Ka'bah ini itu tidak hanya dihargai, tidak hanya dijadikan sebagai tempat suci bagi orang Islam, tetapi sejak ribuan yang lalu Ka'bah itu dihargai, dihormati, bahkan para penganut agama-agama lain, antara lain seperti penganut agama Hindu meyakini bahwa Hajaratul Aswad, Hajaratul Aswad itu batu yang dibawa oleh Jibril dari surga, itu adalah jelmaan dari Dewa Siwa. Ini pandangan kepercayaan orang Hindu. Orang Persia menganggap bahwa arwah Dewa Hermes itu ada di dalam Ka'bah. Ini pandangan pendapat dari orang-orang sebelum Islam datang. Kemudian kaum penyembah bintang yang disebut dengan As-Sati'ah itu memandang bahwa Ka'bah itu adalah salah satu di antara 7 tempat yang disucikan di dunia. Ka'bah salah satu di antaranya. Bahkan kaum Yahudi menganggap bahwa nenek moyang mereka itu menyembah Ka'bah sejak dahulu kala, terutama pada masa Nabi Musa alaihissalam. Hadirin sekalian yang saya hormati, Ka'bah ini berulang kali ingin dihancurkan. Seperti kita pahami, ada tentara gajah yang pernah menyerang
ya Ka'bah itu, lalu kemudian mereka dihancurkan, mereka dimusnahkan melalui batu-batu, ya batu-batu dari neraka itu, ya yang kita kenal dengan ababil itu. Dalam Al-Quran ayat Al-Imran ayat 97 juga Allah berfirman, fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim wa man dahala aminan wa hudan wa huwa, saya ulang, fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim wa man dahala aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Di dalam Ka'bah itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada makam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki maka amanlah dia. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dengan kemampuan, maka dia akan mendapat petunjuk di sisinya, dan barang siapa yang kafir maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalul jihad." Kira-kira ya Rasulullah, bisa ditunjukkan kepada saya jihad yang paling besar, yang paling agung yang mana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, al-jihadu hajjul mabrur. Jihad yang teramat besar adalah memperoleh haji mabrur. Dalam hadis yang lain dikatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu illal jannah. Jadi haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, kita yang masih sangat muda ini, kita harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan nanti umur kita 70 tahun, 80 tahun baru naik haji. Jadi kalau kita masih punya kemampuan, sekarang ini sudah harus kita mencicil, mendaftar, karena mungkin 20 tahun mendatang baru kita bisa berangkat kalau kita melaksanakan ibadah haji reguler. Kecuali haji khusus, ya mungkin 3 tahun, 5 tahun itu sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Tentu biayanya cukup tinggi. Tetapi tidak sedikit di antara saudara-saudara kita ini yang telah berniat melaksanakan ibadah haji sejak mereka masih sangat muda. Ada yang baru berumur 15 tahun, mereka telah meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara menabung. Ya, dengan cara menabung. Ada penjual kerupuk di Magelang, dia menabung hanya 5.000 per hari, 8 tahun kemudian sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Ada tukang beca di Jogja, ya, dia menabung hanya 2.000 sehari, lalu kemudian 15 tahun kemudian dia juga sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Ada saudara-saudara kita yang pergi melaksanakan ibadah haji dengan naik sepeda. Ada yang pergi melaksanakan ibadah haji dari Italia, kemudian menyeberang ke Turki, lalu kemudian ke Qatar dan seterusnya. Mereka melaksanakan ibadah haji dengan naik motor. Ada yang jalan kaki, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Demi untuk menginjakkan kaki dan demi untuk beribadah di tanah suci. Nah, bagaimana dengan kita ini yang sudah punya kemampuan, yang sudah punya kelonggaran, punya nafkah, kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Tidak usah berlebihan, tetapi semuanya saya kira memang kita harus memprogramkan. Jangan kita berprinsip nanti tua baru haji. Kurang elok rasanya menyandang predikat sebagai haji masih sangat muda. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, jadi ada yang mengatakan tidak usah saya haji karena kalau saya sudah haji saya tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang melanggar, yang bertentangan dengan agama. Apalagi masih 30 tahun, 35 tahun. Seakan-akan haji itu identik dengan umur
60 tahun, 70 tahun. Padahal bapak-bapak hadirin, semestinya kita masih kuat, kita programkanlah itu. Karena kalau kita sudah tua, kita teramat susah untuk menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah haji kita. Ya, coba bapak-bapak lihat saudara-saudara kita yang tawaf, itu tertati-tati, harus dipapah. Sa'i yang lari-lari kecil, belum lagi ke Mina, Musdalifah dan seterusnya, apalagi puncaknya di Arafah, itu semua membutuhkan tenaga fisik. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan seluruh rangkaian ibadah, ya, tetapi kita lalu kemudian abaikan fisik kita. Padahal fisik ini yang amat menentukan kesempurnaan. Akhir dari khutbah kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengutip pernyataan dari 2 orang mualaf yang telah melaksanakan ibadah haji. Yang pertama namanya Profesor Dr. Tagata Tajesin. Beliau adalah salah seorang guru besar di Tokyo. Dia setelah melaksanakan ibadah haji dan berada di Wukuf Arafah, dia menyatakan wukuf di Arafah seakan-akan sejengkal lagi kita dikumpulkan di padang mahsyar. Dan sebentar lagi seakan-akan kita sudah mau masuk surga. Ya, ini pandangan dari seorang Tagata, salah seorang guru besar. Jadi ketika berada di Arafah, ya beliau merasakan suatu yang amat luar biasa. Katakanlah ya sepertinya seakan-akan sudah mau dikumpulkan di padang mahsyar. Ada seorang Profesor Dr. David M. Koch. Beliau juga pernah menyatakan ketika dia telah melaksanakan ibadah haji bahwa berputar 7 kali mengelilingi Ka'bah itu seakan-akan kita telah mengelilingi seluruh benua. Ya, jadi seluruh benua, 5 benua itu seakan-akan sudah dikelilingi, sudah diinjak. Ya, ini menurut pernyataan beliau, karena ternyata Ka'bah itu bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati adalah pusat bumi. Ya, dan dalam banyak sejarah yang kita baca, daratan yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ka'bah dan sekitarnya. Meskipun ada juga yang menyatakan bahwa ya kota yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di sekitar Palestina. Dan akhirnya nanti orang akan dikumpulkan di sekitar Palestina. Ada yang mengatakan bahwa padang mahsyar itu ada di sekitar Palestina. Ya. Oleh karena itu, Bapak hadirin sekalian saya hormati, mari kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya dan kita berkenan untuk bisa memprogramkan, berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan yang sudah haji mungkin bisa haji lagi, karena seperti saya sudah berkali-kali menginjakkan kaki di tanah suci, tetapi sepertinya selalu rindu. Yang belum, mari kita memprogramkan ya untuk menyempurnakan keislaman kita ini. Rasa-rasanya kalau kita berislam, kita beragama, sepertinya tidak sempurna ya perjalanan ibadah kita ini kalau kita tidak melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah memberikan petunjuk untuk itu dan memudahkan untuk berangkat. Insya Allah Allah akan mempermudah bagi orang-orang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum minal zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahillazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hasan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.